Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatik Zulzana dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Narkoba Merenggut Masa Depan Generasi Muda untuk memenuhi nilai ujian praktik bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan di remaja tidak dapat dipungkiri. Ternyata masih banyak yang mengkonsumsi narkoba yang masih di lingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidak kalah sedikit. Bahaya narkoba bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar, sangat banyak, dan jika tidak segera dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba, maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya. Untuk itu, secara pelan-pelan tapi pasti serta akan merusak masa depan kehidupan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, para pemuda atau pelajar membutuhkan suasana lingkungan yang kondusif dan nyaman, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat, dan pemerintah. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang sedang merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa, negara pada masa yang akan mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, generasi masa kini. Dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat, masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Lalu kita beralih ke pembahasan. Narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Menurut pengaruh penggunaannya, akibat kelebihan dosis dan gejala bebas pengaruhnya withdrawal syndrome, dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan yaitu zat atau sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok narkotika. Pengaruh dari narkotika ini menimbulkan euforia, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat, dan napas pendek-pendek. Gejala bebasnya adalah gampang marah, gemetaran, panik, berkeringat. Obatnya yaitu metadon, kodein, dan hidromorfon.
Kelompok depresan adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuat tertidur atau tidak sadarkan diri. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba dibagi 18 dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Sebenarnya narkoba itu bukan obat ilegal dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan. Banyak kalangan muda yang tidak sedikit menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Bahaya narkoba sudah tidak diragukan lagi. Sayangnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang makin marak di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat mengenal obat-obatan terlarang sebagai narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan lainnya. Menurut WHO, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, sedangkan batas usianya adalah 12-24 tahun. Namun, jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Pada umumnya, masa para remaja adalah masa mencari jati diri. Saat mencari jati diri inilah individu ingin bersosialisasi dengan individu yang lainnya. Remaja ini akan mudah mencari pergaulan. Inilah hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua. Karena para remaja belum mempunyai pikiran yang matang dan belum bisa berpikir panjang. Jadinya para remaja mencari teman bergaul tanpa melihat baik buruk teman yang diajak bergaulnya. Bila dia mendapatkan teman yang memiliki latar belakang keluarga yang salah dan kebetulan teman gaulnya adalah pecandu narkoba, tidak menuntut kemungkinan anak yang polos tadi akan terkenal bujuk rayu oleh teman bergaulnya untuk menggunakan narkoba bersama-sama. Dan alasan lain para remaja menggunakan narkoba adalah alasan diantaranya untuk mengatasi stres, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses pengembangan jiwanya, baik pada saat remaja. Dan alasan lain para remaja menggunakan narkoba adalah alasan diantaranya untuk mengatasi stres, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses pengembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat.
Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Banyak pengguna obat-obatan ini, baik remaja maupun orang dewasa, yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal efek narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba, atau zat adiktif. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis, dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau sakau bila terjadi putus obat, tidak mengkonsumsi obat pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi narkotika. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan loh untuk tubuh. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu depresan. Depresan ini menekan sistem-sistem syaraf pusat untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga memakai merasa tenang. Bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan seperti morfin dan heroin. Stimulan. Stimulan merupakan rangsangan untuk fungsi tubuh, sehingga dapat meningkatkan gairah serta kesadaran. Jenis stimulan itu kafein, kokain. Halusinogen. Efek utama yang ditimbulkan adalah halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti meskalin dari kaktus dan psikobin dari jamur-jamuran. Ada juga yang diramu di laboratorium, misalnya LSD, tetapi paling banyak dipakai adalah jenis ganja. Upaya untuk mengatasi penggunaan narkoba pada remaja adalah dengan cara melakukan tindakan preventif, seperti memberikan pendidikan agama sejak usia dini, agar ketika ia tumbuh dewasa bisa memikirkan setiap tindakan yang akan dilakukannya dengan benar dan tidak berjalan di jalan yang sesat. Menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, memberikan pengetahuan terhadap anak usia dini tentang jenis-jenis narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Melakukan tindakan hukum
tindakan hukum sangat penting karena tindakan hukum bisa memberikan efek jera terhadap konsumennya, pengedar, bandar, dan juga tokoh yang membantu melancarkan narkotika. Penyebab narkotika bisa dilakukan dengan cara bekerja sama antara masyarakat, LSM, polisi, dan instansi penegak hukum dalam hal pengawasan penggunaan narkotika di lingkungan sekitar. Cara selanjutnya adalah merehabilitasi, yaitu tempat di mana para pecandu diberikan obat. Biasanya rehabilitasi ini terdapat di rumah sakit yang menyediakan para pasien yang pecandu narkoba. Dan sekarang sudah banyak loh pondok pesantren yang membuka pengobatan bagi pecandu narkoba. Pondok pesantren mengobati para pecandu dengan memberikan pencerahan jiwa melalui ceramah keagamaan. Tidak hanya itu saja, di pondok pesantren juga mengingatkan siapakah kita sebenarnya, dan juga untuk apa kita hidup di dunia ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Dimas Sofa 2012 dengan cara meningkatkan iman dan takwa melalui pendidikan agama dan keagamaan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak-anak masih dalam kandungan sang ibu pun itu terdapat usaha untuk mendidik anak yang dilaksanakan, yaitu dengan jalan kedua, yaitu orang tuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadahnya, memperbanyak bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berdoa kepada Allah yang tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa saleh. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan dari seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan berandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan atau broken home, dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Disinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikianlah orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anaknya dengan baik. Kita lanjut saja pada kesimpulan. Narkoba sangat mudah menyerang di kalangan remaja dan siapa saja. Narkoba dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya. Narkoba dapat merusak sistem syaraf dan beberapa organ tubuh kita. Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba akan terus menggunakan narkoba. Karena itu akan membuat penggunanya merasa kecanduan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba, bahkan sampai ada yang mencuri. Sudah banyak korban dari penggunaan narkoba, bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Di Indonesia, narkoba bisa menyebar luas secara mudah karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh semua masyarakat, baik orang tua maupun pihak-pihak yang berwajib. Para remaja mudah tergoda menggunakan narkoba karena pergaulan yang di sekitarnya tanpa mengetahui latar belakang teman pergaulannya. Para pengguna narkoba mempunyai semboyan, "Jika saya hitam, kamu juga harus hitam." Yang artinya, para pengguna narkoba yang telah frustasi mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama. Seperti itulah penyebaran penggunaan narkotika berkembang biak secara mudah
di kalangan para remaja. Kondisi ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membangun negeri ini di masa depan. Jadi, ini merupakan langkah mendesak untuk mencegah konsumsi narkoba di kalangan anak-anak dan menghancurkan sindikatnya demi menyelamatkan dan mengamankan bangsa ini. Ceramah ini memberikan gambaran tentang bahaya narkoba dan cara mencegah agar anak-anak tidak mengkonsumsinya, agar anak tidak salah pergaulan. Maka orang tua juga harus memberikan teman, memberikan pengarahan dan pengawasan yang baik dan meningkat. Lingkungan sekolah juga harus berperan aktif untuk mengawasi muridnya dari jeratan narkoba. Selain itu, lingkungan sosial, lingkungan di sekitar kita harus bisa memberikan dampak positif, memberikan kegiatan-kegiatan remaja yang bersifat bermanfaat. Jadi, sebagai penerus bangsa yang baik dan bertanggung jawab, mari kita bersama-sama mengawasi penyebaran narkoba di kalangan remaja agar tidak menyebar, tidak meluas, dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Untuk mencapai suatu bangsa yang maju seperti harapan para pejuang yang telah mengorbankan hidupnya untuk bangsa kita. Mulailah dari hal kecil, yaitu diri kita sendiri. Tanamkan pada diri kita untuk selalu hidup sehat, berpikiran positif, dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Di kalangan para siswa, terutama bagi mereka secara formal di bangku SMP, MTS, umumnya penggunaan pertama narkoba diawali pada jenjang SMP atau MTS. Hal ini terjadi biasanya karena penawaran, bujukan, atau tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya. Didorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin menggunakan barang haram tersebut. Upaya penanggulangan yang paling mendasar dan efektif sebenarnya adalah pembinaan dan pencegahan. Usaha yang paling praktis dan membuahkan hasil adalah penindakan. Usaha yang paling manusiawi adalah pengobatan dan pemulihan. Lalu pembinaan. Program pembinaan kepada para remaja maupun masyarakat yang belum memakai narkoba, bahkan belum mengerti apa itu narkoba. Prinsipnya adalah meningkatkan peranan kelompok ini secara nyata, lebih sejahtera, dan menyadarkan diri agar tidak pernah berpikir mendapat kebahagiaan yang semu dari narkoba. Pencegahan. Program pencegahan dilakukan kepada remaja-remaja dan masyarakat yang masih sehat dan belum memakai narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Misalnya dilakukan penyuluhan seluk-beluk. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar,
ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional.